Hai guys, balik lagi bersama saya, masih dengan perasaan yang sama, Ike. Kali ini kita bakal bahas film Kontraben, yaitu sebuah film yang mengisahkan penyelundup kelas kakap yang sudah tobat dari maksiat, tetapi harus terpaksa kembali ke dunia hitam akibat adik iparnya yang melakukan kesalahan saat mencoba menyelundupkan narkoba. Dan akhirnya, ia harus berurusan dengan kelompok kriminal lagi. Film ini sendiri disutradarai oleh Baltasar Kormakur, serta dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, dan Giovanni Ribisi, yang tentunya aktingnya sendiri tidak diragukan lagi. Film Kontraben sendiri mendapat rating 6,4 di IMDb. Oke, sudah dulu bacotnya, langsung saja kita simak cuplikannya. Aside sama lu semua, sama lu semua. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kapal kargo yang sedang diperiksa oleh kepolisian, yang mana di dalamnya ada seorang bujang yang bernama Andy dan satu temannya. Mereka berdua adalah kurir narkoba. Ia dan temannya membawa tas yang penuh dengan kokain. Saat menyadari kapal yang mereka tumpangi sedang digeledah oleh polisi, sontak, Andy pun langsung membuang barang tersebut ke lautan untuk menghilangkan jejak. Setelah lepas dari pemeriksaan polisi, mereka berdua datang menemui seseorang yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan haram tersebut. Ia adalah Tim Briggs, seorang gembong narkoba. Andy menjelaskan kejadian yang menimpa mereka berdua. Tak terima narkobanya hilang, Tim pun langsung menabrak kedua bujang itu. Di lain tempat, kita akan diperlihatkan seorang pria dan istrinya sedang menghadiri pesta pernikahan. Ia adalah Chris Faraday dan Kate. Chris merupakan seorang legenda penyelundupan yang sudah tobat dari maksiat. Ia sedang menghadiri pernikahan Danny yang juga seorang penyelundup. Di sana juga ada sahabat Chris yang bernama Sebastian. Saat sedang makan rendang dan sayur asam, Kate mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa adiknya kecelakaan dan sedang dirawat. Saat Kate dan Chris sampai di rumah sakit, Andy mengatakan perbuatannya yang sebenarnya, dan ia takut Tim akan membunuhnya karena ia berhutang 10 pon kokain kepada gembong narkoba itu. Setelah kejadian itu, Chris langsung menemui Tim untuk meminta kesepakatan. Chris menawarkan dirinya untuk bekerja dengan Tim. Tetapi Tim menolak Chris karena narkoba yang hilang sebanding dengan uang $700.000. Mau bekerja sepanjang hidupnya Chris pun tak akan mampu membayar. Saat Chris pulang, ia melihat Andy sedang berkemas. Andy mengatakan ia akan pergi karena temannya sudah dibunuh oleh Tim, dan Andy yang akan dijadikan target selanjutnya jika tak mau membayar. Kesal dengan hal itu, Chris langsung mengambil pistol yang ia simpan dan pergi menemui Tim lagi. Sesampainya di rumah Tim, Chris langsung ditodongkan senjata oleh Tim. Chris meminta waktu kepada Tim untuk mengembalikan uang miliknya. Namun, Tim malah menyinggung istri dan anak dari Chris. Seketika, Chris pun langsung mengembalikan keadaan dan langsung menodongkan senjata kepada Tim. Tim pun tak bisa apa-apa, ia pun menerima penawaran Chris. Chris tak punya pilihan lain kecuali menjadi penyelundup untuk membayar uang Tim. Ia pun menemui ayahnya yang berada di penjara, untuk meminta ayahnya agar memberikan akses untuk masuk sebagai kru di kapal kargo. Setelah itu, ia dan Sebastian membuat rencana untuk menyelundupkan uang palsu dari seseorang yang ia kenal di Panama. Sebastian adalah sahabat Chris, namun kita akan tahu di pertengahan film nanti si Sebastian ini siapa. Mereka berdua pun langsung menyusun strategi, dari pembuatan identitas palsu, mengenali semua kru kapal, menelpon gembong uang palsu, serta menyiapkan rute perjalanan yang akan ditempuh. Tiba saatnya di kapal, ia langsung menyimpan uang yang ia selipkan di pinggangnya, lalu menyimpan uang tersebut di balik tembok. Uang itu nantinya akan digunakan untuk membeli uang palsu.
Dalam perjalanan itu, Chris membawa Andy dan Danny, yang kita lihat tadi di awal film saat Danny sedang menikah. Chris pun mengajak teman-teman lamanya untuk bergabung dalam menjalankan aksinya. Ia menjelaskan apa yang akan mereka selundupkan, dan memberitahu tempat untuk menyembunyikan uang palsu tersebut. Saat sedang melihat ruang rahasia itu, mereka pun hampir diketahui oleh penjaga. Namun beruntung, dengan sigap mereka langsung membereskan tempat itu. Di lain tempat, terlihat tim sedang mengawasi istri dan anak-anak Chris. Tim dan anak buahnya menyelinap masuk serta menganiaya mereka. Setelah kejadian itu, Kat menelpon Chris dan memberitahu apa yang terjadi. Chris pun menyuruh mereka untuk tinggal di rumah Sebastian agar aman dari kelompok tim. Saat tiba di pelabuhan, Chris langsung mengambil uang yang ia simpan, lalu pergi mengambil uang palsu yang akan dibawanya. Chris ditemani Danny dan Andy menuju markas Edwin untuk mengambil paketnya. Sesampainya di tempat Edwin, Chris mengecek uang palsu yang akan dibawanya. Tetapi Chris menemukan uang palsu tersebut kualitasnya jelek, tak seperti yang dikatakan Edwin sebelumnya. Chris pun marah kepada Edwin dan tak mau mengambil uang palsu itu. Chris pun mencari jalan lain dengan menemui Gonzalo, gemong pencetak uang palsu yang kualitasnya bagus. Di scene lain, kita akan diperlihatkan bahwa Sebastian bekerja sama dengan tim Briggs dalam penyelundupan narkoba itu. Emang dasar si Sebastian. Katanya sahabat, nusuk dari belakang. Saat dalam perjalanan, Andy mendapat pesan dari tim bahwa dia sedang mengawasi keponakannya. Jika dia tidak mengambil paket narkoba yang tim suruh, maka tim akan langsung membunuh mereka. Oke, saya jelaskan mengapa Chris tidak mengambil paket narkoba untuk diselundupkan. Itu karena Chris ingin menghindari pemeriksaan polisi yang biasa membawa anjing pelacak narkoba. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk menyelundupkan uang palsu dan menolak anjuran dari Sebastian yang menganjurkan untuk mengambil paket narkoba. Ketika tiba di tempat Gonzalo, Chris dan Danny masuk untuk bertemu Gonzalo, sedangkan Andy disuruh menunggu di mobil dan menjaga uang mereka. Saat Andy sendirian, ia pun mendengarkan pesan yang dikirim oleh tim, yang isinya, jika ia tidak mengambil narkoba itu, ia akan membunuh Kat dan anaknya. Andy pun terpaksa menuruti perkataan tim, dan pergi sendiri mengambil narkoba tanpa diketahui oleh Chris dan Danny. Chris dan Gonzalo sepakat untuk melakukan jual beli. Chris menyuruh Danny untuk mengambil mobilnya. Saat ingin membawa mobil tersebut, Danny pun terkejut melihat Andy yang sudah tak lagi di sana. Begitupun uangnya. Chris sedang berbicara kepada Gonzalo. Gonzalo bercerita kepada Chris bahwa mereka akan merampok sebuah truk. Dan saat itu ia mengajak Chris untuk bergabung. Namun Chris tidak menerima tawaran Gonzalo. Ketika uang sudah selesai dinaikkan ke dalam van, Danny pun memberitahu Chris bahwa Andy menghilang, juga uang yang mereka bawa. Merasa dipermainkan, Gonzalo pun menodongkan senjata kepada Chris dan Danny. Lalu Chris berkata, ia ingin ikut dalam perampokan sebuah truk, agar mereka bisa membawa uang palsu tersebut secara gratis. Gonzalo pun menyetujui tawaran itu. Saat sedang menunggu truk yang akan dihadang, Chris mendapat telepon dari Olaf. Ia mengatakan bahwa waktu mereka tak banyak lagi. Setelah truk yang akan mereka rampok tiba, Chris pun langsung menghadang truk itu dan mereka pun terguling ditabrak truk tersebut. Gonzalo dan anak buahnya langsung menembak supir truk itu dan langsung mengemasi barang yang ia incar. Namun sialnya, para polisi sudah tiba di lokasi itu dan langsung terjadi baku tembak. Chris, Danny, serta Gonzalo berhasil pergi dari sana. Tetapi Gonzalo terkena tembakan di bagian lehernya.
Saat tiba di markas, Chris dan Danny langsung menaiki van mereka dan berniat kabur dari sana. Pada saat ingin pergi, ternyata Gonzalo masih hidup dan meminta mereka berdua mengantarnya ke rumah sakit. Akhirnya, mereka pun pergi dari sana dengan membawa Gonzalo beserta barang rampasan yang mereka curi dari truk tadi. Ketika dalam perjalanan, Gonzalo pun mati. Terpaksa mereka berdua harus membuang Gonzalo di jalanan. Waktu mereka pun sangat mepet. Chris dan Danny bergegas menuju kapal yang siap berangkat. Di dermaga sudah disiapkan kontainer untuk mereka naiki dengan mobil mereka berdua. Beruntung, saat kapal ingin pergi, mereka berdua berhasil menaiki kontainer yang akan diangkat ke kapal kargo. Saat sampai di atas kapal, mereka langsung memindahkan uang palsu itu ke tempat yang sudah dipersiapkan, lalu membersihkan mobil itu agar tampak seperti baru. Ketika Chris menemukan Andy yang sudah ada di kamar, Chris pun memukul Andy dan marah kepadanya. Lalu, Andy menjelaskan alasan mengapa ia pergi meninggalkan Chris dan Danny. Andy mengatakan jika tidak melakukan apa yang diperintahkan tim Briggs kepadanya, anak Chris akan tim bunuh. Chris pun memaafkan Andy dan menaruh narkoba yang Andy bawa ke dalam ruang rahasia bersama dengan uang palsu. Saat pagi tiba, Chris menelpon Sebastian bahwa ia telah membeli narkoba itu, namun Chris akan membuangnya. Chris belum mengetahui bahwa Sebastian adalah dalang di balik semuanya. Mengetahui narkobanya akan dibuang, Sebastian langsung menyuruh tim untuk menganiaya Cat agar Chris tidak membuang narkoba itu. Setelah Cat dipukuli oleh tim, Sebastian pun datang membawa anak-anak Cat. Tetapi Cat mengetahui bahwa Sebastian sedang mabuk, namun tetap membawa anak-anaknya. Ia pun marah dan pergi meninggalkan Sebastian dan membawa anaknya. Cat pun pergi ke rumah temannya. Setelah sampai, ia menitipkan anaknya dengan temannya, lalu pergi ke rumah Sebastian untuk mengambil barang-barang miliknya. Ketika ingin pergi setelah mengambil peralatannya, tiba-tiba Sebastian tidak memperbolehkan ia pergi dan malah ingin memperkosanya. Cat pun berlari ke kamar dan mengunci pintu, lalu mengancam Sebastian dengan menelpon Chris. Sebastian pun panik lalu mendobrak pintu. Ketika mendobrak pintu, Cat pun terpental dan mengakibatkan ia jatuh pingsan. Namun Sebastian mengira bahwa Cat sudah mati. Saat Chris tahu jika Sebastian adalah orang di balik itu semua, ia pun menelpon Sebastian dan mengatakan untuk tidak menyentuh anak dan istrinya. Chris pun mengancam Sebastian dengan membuang narkoba yang ia bawa. Tak terima dengan itu, Sebastian pun menelpon kapten kapal yang dinaiki oleh Chris agar bekerja sama dengannya untuk mengambil narkoba tersebut. Kapten pun setuju dengan hal itu, tetapi jika Chris tetap tidak mau menyerahkan barang tersebut, si kapten akan memanggil polisi dan Sebastian pun harus merelakan narkobanya disita oleh polisi. Sebastian pun setuju dengan kapten. Ketika didatangi kapten, Chris pun tak mau menyerahkan barang itu. Lalu ketika kapten sedang makan, Chris diam-diam memasuki kamar kapten dan mengambil sebuah kunci. Kapten pun menelpon kepolisian agar menggeledah kapalnya. Ia menyebutkan bahwa anak buahnya ada yang menyelundupkan narkoba. Chris sudah menyadari hal itu. Ia sudah menyusun strategi sebelumnya. Saat kapal diperiksa, polisi pun tidak menemui apapun. Inspection, please. All crew. There's nothing in there. There's nothing in there. A tarp. Ketika Andy sedang berjalan setelah keluar dari kapal, ia pun dicegat oleh tim Briggs yang sudah menunggunya. Ia pun dibawa oleh tim. Saat Chris selesai diperiksa, tim pun menghampirinya dan menagih narkobanya. Chris melihat Andy sudah ditangkap oleh tim. Kesal dengan hal itu, Chris menghajar tim dan membiarkan Andy pergi. Ketika anak buah tim datang dengan pistol, Chris pun menyerah dan ia pun harus pergi dengan tim mengambil narkobanya. Di lain tempat,
Terlihat Sebastian sudah membungkus Kate dengan plastik dan berniat membuangnya. Yeah. Chris mengarahkan tim untuk pergi ke rumah temannya, di mana tempat ia menyimpan narkoba itu. Mereka pun sampai di rumah kapten. Chris membuka pintu dengan kunci yang tadi diambilnya dari ruangan kapten. Polisi menyadari bahwa salah satu rumah sudah dibobol. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Chris mengambil narkoba yang ia selundupkan di mesin pembersih. Saat tim sedang memeriksa narkoba, Chris pamit untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi, bukan ke toilet, Chris malah pergi menggunakan mobil kapten tanpa disadari oleh tim. Kapten terbangun dan melihat tim dan temannya sedang memeriksa narkoba. Kapten pun bingung. Seketika polisi masuk dan menangkap tim dan temannya, beserta juga kapten, karena di rumah kapten terdapat narkoba. Pindah ke scene lain, Sebastian membuang Kate di sebuah lubang lalu pergi meninggalkannya. Chris mengunjungi rumah Sebastian, namun ia tidak ada di rumah. Saat pagi tiba, Sebastian sudah di depan kantornya dan menyuruh para konstruksi menuang semen di lubang sebelah selatan. Saat itu pula Chris datang dan menanyakan keberadaan Kate kepada Sebastian. Namun Sebastian tidak menjawab. Ketika keluar dari kantor Sebastian, Chris menelpon HP milik Kate. Ketika itu para pekerja mendengar ponsel berdering dan berteriak bahwa ada yang meninggalkan ponsel. Chris langsung menyadari hal itu, lalu pergi mengecek ke arah ponsel berbunyi. Dan ia pun menemukan Kate di sebuah lubang yang hendak dicor. Kate pun selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika siang hari, Danny dan temannya mengunjungi koordinat yang diberikan Chris, karena di situ tempat ia membuang uang palsunya. Saat sedang bermain kartu, mereka berdua melihat uang tersebut mengambang di sekitaran air dan langsung mengambilnya. Di scene lain, terlihat Sebastian berada di dalam penjara. Ia pun mencoba mendekati ayah Chris, namun ia menghiraukan Sebastian. Di tempat pelelangan barang, terlihat Andy berada di sana, dan ia pun ikut dalam pelelangan itu, serta membeli sebuah mobil yang mereka gunakan untuk menyelundup kemarin. Yang di dalamnya terdapat lukisan yang Chris ambil saat di tempat Gonzalo. Mereka pun pergi menjual uang palsu itu kepada seseorang dan mendapatkan uang sebanyak $3 juta. Orang itu bertanya kepada Chris tentang lukisan yang dirampok di Panama. Orang itu mengatakan jika lukisan itu berharga sebesar $140 juta dan $20 juta jika di pasar gelap. Setelah selesai bertransaksi, mereka pun pulang dengan membawa lukisan tersebut. Tamat. Gila, keren parah filmnya. Sama capek juga ngerangkumnya. Sampai sakit pinggang dibuatnya. Tapi gak apa-apa, demi kalian aku rela diapain aja. Terus support saya dengan cara subscribe, like, and share. Serta nyalakan juga loncengnya, agar gak ketinggalan konten yang saya buat. Juga biar cepet dapat AdSense, agar bisa mengganti rokok ketengan saya saat rangkum filmnya. Oke, see you guys.